Subhanallah. Mele pelungguh bahagia bu, kayun pelungguh tamat syurga. Isi kelebat wan tak mele wan tak kayun. Nih, ingin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua nikmat sapiak manusia duit lupa oleh desida Allah. Yang pertama manik Nabi an-ni'matus sihah, nikmat sehat. Yang kedua an-ni'matul faragh, nikmat kesempatan. Loik dengan tijan sehat tapi belum tentu afiat. Karena tidak semua orang yang sehat dan afiat. Banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah dalam hidupnya, namun tidak ada keafiatan sama sekali dalam perjalanan hidupnya. Sehat ya sehat, lagu den tahu pihak manfaat elek kesehatan searah. Sehat denowah sembahyang, sehat abot ngaji, sehat iur batur, sehat kerantik mentoa, sehat meri ele ipar. Ya, dan sehat tapi tidak afiah. Tapi yang kedua, banyak orang yang lupa dengan nikmat ini. Apa? Oh, nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Makanya Bapak Ibu, beruntung tiap pelonggo sami hadir di kesempatan sak mulia niki dalam rangka kita memperingati lahirnya junjungan kita Habibuna Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah ala, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Baginda Rasul disuruh kita oleh Allah untuk mencontoh kepribadian beliau. Wajar lamun Allah Ta'ala perintah tiang pelungguh mencontoh kepada Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi itu manusia dan kita juga manusia. Lamun manusia disuruh contoh manusia karena memang ia nyocok tapi ia jadi contoh. Lamun manusia tapi ia contoh disuruh mencontoh kepada malaikat
malaikat lena nyambung. Kenapa? Karena manusia punya akal, manusia punya nafsu. Tapi kalau malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Angka malaikat le nolak merari, malaikat le nawah tertarik le dengan nina. Wada dengar cerita malaikat Jibril lalu nyongkol dengar. Karena malaikat tidak punya nafsu. Makanya Allah perintahkan kita mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad juga manusia sama seperti kita, tapi manusianya Nabi basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak sama dengan kita. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur. Tapi tidurnya Nabi alladzi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu qat. Allah nijak momot lamun dengan sebut baca ayat maupun hadis maupun kaul ulama, maka ucapkanlah ismuz zat dalam setiap kalimat itu. Kenapa? Allah. Kenapa? Karena lamun tak bergandeng dengan ismuz zat, itulah yang mengontak nur cahaya ilahiyah itu masuk ke dalam hati kita. Amin. Alladzi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu qat. Terpaksa den tomeh den muni. Lagu ieu wahane. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidur, yang tidur hanya mata beliau saja, hanya zahirnya mata beliau yang tidur. Wala yanamu qalbuhu qad, tapi hatinya Rasul tetap hidup berzikir kepada Allah, hatinya Rasul tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sekadar surban, kata Nabi, nyawaku jika itu engkau perlukan, kata Nabi, aku akan korbankan nyawaku untukmu, duhai Khadijah. So sweet Rasulullah, nyawa akan dikorbankan. Oh, lamun itu jangan dek nak menu sehidup semati uni, seke hidup seke mati. Kalau Rasulullah tidak. Akhirnya melihat cerita itu, Jibril meneteskan air mata dan Jibril langsung membawa kain kafan dari langit. Wahai Muhammad, kata Jibril, ini aku bawa 5 kain kafan untukmu. Yang pertama kain kafan untukmu ya Rasulullah, kedua kain kafan untuk istrimu Khadijah, ketiga kain kafan untuk putrimu Fatimah, keempat kain kafan untuk menantumu Ali, dan yang kelima kain kafan untuk cucumu Hasan. Mana untuk cucuku Husain, kata Nabi? Mana kain kafan untuk cucuku Husain, Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, Allah tidak persiapkan kain kafan untuk cucumu Husain, karena cucumu Husain nanti akan meninggal dalam keadaan dipenggal kepalanya, dia mati dalam keadaan syahid. Pantas, kata Nabi, kata Fatimah, waktu Rasulullah berjumpa dengan cucunya Hasan, Rasulullah selalu mencium bibirnya. Dikala Rasulullah berjumpa dengan cucunya Husain, Rasulullah selalu mencium lehernya. Sayyidina Hasan bertanya kepada ibundanya Fatimah, Umi, kenapa datuk saya Rasulullah, dikala abang Hasan itu datang yang dicium bibirnya, namun dikala adik Husain yang datang yang dicium adalah leherku. Kenapa datukku begitu, Umi?
Fatimah bertanya kepada Rasul, "Abah, kenapa dikala cucumu Hasan datang engkau cium bibirnya dan Husain engkau cium lehernya?" Apa jawab Nabi? "Wahai putriku Fatimah, aku cium bibirnya Hasan karena Hasan akan mati dalam keadaan diracun. Aku cium cucuku Husain di lehernya karena Husain akan mati dalam keadaan dipenggal kepalanya." Fatimah menangis. Pantas Allah mengirimkan 5 kain kafan, termasuk salah satu di antaranya untuk Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ibu dalam rumah tangganya selalu Khadijah persiapkan isi rumah tangganya dengan baik. Denawah antih selakian Rasulullah beketuan, apa kado tenani hari? Rasulullah tidak pernah bertanya begitu. Kenapa? Karena daftar menu sudah dibuatkan oleh Khadijah. Hebat ibu. Daftar makanan sudah dibuatkan, merentan lesehan. Tepiaan si Khadijah. Pagi nasi goreng, makan siang pedis panas, makan malam bumbu rajang. Wah tertulis si Khadijah diberikan kepada Rasul. Rasul nggak perlu bertanya. Iya hebat ibu. Akalamun mele nurut Khadijah ibu. Mele dah. Bau? Insya Allah. Lamun dekman mulai dari makanan, mulaikan dari minuman. Buatkan suaminya daftar menu, tulis besar-besar, tempel di kamar suami. Tulis menu minuman hari ini. Pagi minum teh, siang minum kopi, malam minum susu. Hebat ibu-ibu. Ternyata paham ibu-ibu. Subhanallah. Munia kebelian suara malam minum susu. Minimal sekedar itu. Yang kedua berembetkan Khadijah jemaah. Dikala Rasulullah esok harinya akan pergi berdakwah, akan pergi berperang, akan pergi ke masjid, Khadijah sudah mempersiapkan pakaiannya Rasul, sorbannya Rasul, gamisnya Rasul, baju dalamnya Rasul, sarungnya Rasul, mohon maaf sampai celana dalamnya Rasul disiapkan oleh Khadijah di pinggir tempat tidur beliau. Rasulullah dikala akan berangkat tidak perlu mencari pakaiannya karena sudah disiapkan oleh Khadijah. Berembe lamun papunina teh. Arah mana? Bapak, arah ibu-ibu menonton lebale? Sabar. Sabar. Pada nasib tuh Bapak. Oh, beda. Itulah Khadijah. Bahkan lamun ida mohon maaf bu. Bahkan ibu-ibu deh, mun pesopo sorban semama bagi kutang nendahan. Agak semama lalu berjumat salah mun jauh. Mentoko le julun mimbar dan pasang sorban den ini. Mun ternyata kutang senina pasangan. Nenek gaji nih. Urusan rumah tangga Rasulullah contoh yang terbaik. Urusan agama Rasulullah contoh yang terbaik. 11:30. Urusan agama Rasulullah contoh yang terbaik. Urusan semuanya contoh tauladan terbaik adalah Habibuna Muhammad. Makanya Bapak Ibu, sebagai apapun kita, contoh terbaik kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada 2 sifat yang sering menyelimuti jiwa kita yang diajarkan oleh baginda Nabi, satu sifat yang terbaik dan satu sifat yang dilarang oleh baginda Nabi. Mana? Ada 2 warisan sifat dari Allah kepada manusia. Pertama, ada sifat nuriyah. Yang kedua, ada sifat nariyah. Mana sifat nuriyah? Adalah sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi
sifat yang mendatangkan cahaya ilahi, sifat yang mendatangkan nur tajalli, sifat yang mendatangkan ketentraman dalam hati kita. Apa? Sabar, ridho, tawakal, ikhlas. Itulah sifat nuriyah dalam diri kita yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu. Tapi mohon maaf, ada sifat yang kedua yang sering menggerogoti jiwa kita, yang sering membuat sakit hati kita. Sifat apa? Yaitu sifat nariyah. Mbekanan sifat nariyah, sifat api dalam diri kita, sifat keangkuhan kita, sifat kesombongan kita, sifat ananiyah kita. Iya doang paling kena. Sifat agunu lamun masih arah le dalam diri tiang pelunggu, hancur kita sealim apapun kita. Lihat iblis. Iblis sekian lama dia berada di dalam surga, diusir oleh Allah dari dalam surga. Karena apa? Satu kalimat iblis yang tidak disukai oleh Allah. Apa kata iblis? Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada dia. Kata-kata aku sangat dibenci oleh Allah. Aku paling baik, aku paling hebat, aku paling bisa. Sifat keakuan dalam diri manusia, sifat nariyah, sifat iblis dalam diri kita. Angka dende baik narak sifat samaran iki jemaah nggih. Biasa-biasa baik, jamak-jamak baik. Lihat bagaimana Nabi Daud alaihissalam. Kenal dengan Nabi Daud, Bu? Kenal? Mbe daum kenalan. Nabi Daud terkenal indah suaranya. Saking indah suaranya Nabi Daud alaihissalam, dikala Nabi Daud sedang membaca ayat sucinya, kalau ada daun yang terjatuh dari pohonnya, maka daun itu akan melayang terapung di atas awan, di atas angin. Untuk apa? Ingin mendengar suara Daud. Lamun wanda selesai baca ayat Nabi Daud, maka barulah daun itu jatuh ke bumi. Dalam satu waktu Nabi Daud duduk termenung, lewatlah seekor ulat dari depan Nabi Daud. Nabi uninangan Nabi Daud jemaah. Ya Rob, apa yang engkau kehendaki pada diri seekor ulat yang begini jeleknya, yang begini bentuknya, lampak adeng dan lampak beruan, mencicikkan juga kata Daud. Tapi dalam hatinya angan. Atas izin Allah, ulat itu berbicara. Wahai Daud, kata ulat ini, engkau merendahkan aku, apakah karena engkau mengakui dirimu lebih baik daripada aku, kata ulat. Kaget Nabi Daud. Seekor ulat bisa menegur seorang nabi. Apakah engkau mengaku dirimu lebih baik daripada aku, hingga engkau mengatakan apa takdir Allah pada diri seekor ulat yang begini hinanya? Daud, kata ulat, tidakkah kamu tahu, dalam setiap aku berjalan, dengan pelannya aku berjalan, semakin pelan aku berjalan, semakin banyak zikirku yang aku sampaikan kepada Allah. Wahai Daud, sesungguhnya sehari tidak pernah aku berzikir kepada Allah. Tidak kurang dari 500.000 kali aku menyebut asma Allah dalam setiap perjalananku seekor ulat. Engkau meskipun menjadi seorang nabi, berapa ribu zikirmu kepada Allah? Diam Nabi Daud. Barulah Nabi Daud istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena meremehkan seekor ulat.
La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali engkau meremehkan orang lain, karena setiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Dengan jari marbot arak kelebihan jemaah, kembean waktu solat mampu dia jaga. Anggaklah memilih beta menantu sak soleh, beta merebot jari menantu ibu. Kembean waktu solat saja dijaga, apalagi hatimu. Subhanallah. Nih, seburuk apapun orang dan kanggo remehan, tiap seorang Zainul Huda belum tentu tiang tagelemik le julun pelungguh, belum tentu tiang lebih baik daripada pelungguh, belum tentu doa tiang cepat diterima oleh Allah daripada pelungguh. Bisa jadi doa pelungguh lebih diijabah oleh Allah, karena mungkin pelungguh lebih ikhlas daripada saya. Itulah cara Allah. Jadi kanggo remehang dengan Abu Yazid Al-Bustami, dikala beliau berjalan, masuklah ke sebuah gang, lewat seekor anjing dari hadapannya. Dikala anjing itu mendekat, Abu Yazid mengangkat gamisnya. Kenapa? Karena takut terkena oleh najis itu anjing. Tidak lama anjing itu ngerem, set, beruni jawab Abu Yazid, Abu Yazid, kenapa kau angkat jubahmu? Karena bertemu dengan aku, kata anjing ini. Wah Abu Yazid, apakah anda mengangkat jubahmu karena engkau mengaku lebih baik daripada aku, ataukah engkau mengangkat jubahmu hanya sekadar takut terkena dengan najisku? Wahai Abu Yazid, tidakkah engkau berpikir, kata anjing ini, kalau najis tubuhku memang dari air liur, rambut dan semuanya adalah najis, tapi masih bisa dihilangkan dengan debu dan air, hilang najisku itu. Tapi wahai Abu Yazid, kalau engkau mengaku dirimu lebih baik daripada diriku, kata anjing, ketahuilah Abu Yazid, kalau hati manusia sudah terkena dengan kotoran dan najis, kalau sekadar najisku seekor anjing, hanya dengan debu dan air hilang najisku menjadi suci. Tapi kalau hati manusia sudah kotor dengan najis dan penyakit hati, dengan 7 samudera lautan tidak akan bersih hati manusia, meskipun habis 7 lautan itu untuk engkau gunakan membersihkan hati manusia. Saya peringat Abu Yazid, basuh, napi basalus, aco. Mun sembalun dot yang muni apa basalus aco, mun kana aco. Seekor anjing yang memperingatkan Abu Yazid Al-Bustami, lamun najis anjing katanya hanya hilang dengan air dan tanah. Lamun aden manusia terkena dengan najis, terkena dengan kotoran-kotoran hati, 7 lautan pun engkau gunakan untuk membersihkan hati manusia, tidak akan bersih hati mereka. Na'udzubillah. Samai waya nuah jemaah. Mudah-mudahan arak manfaat, nggih. Mudah-mudahan rican sehat walafiat. Aden rican panjang umur, aden rican murah rezeki. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sinari hati kita dengan cahaya ilahiyah, dan Allah sinari hati kita dengan nur Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu dan keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi hafiz dan hafizah, menjadi ulama, menjadi
menjadi aulia, menjadi umara, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga ngiring baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.